Hai semuanya, balik lagi ke Tarot Dungeon. Kali ini akan membaca tentang pesan dari inner child kamu. Nah, ini terdiri dari 3 pile, seperti biasanya, pile 1, pile 2, dan pile 3. Untuk pile pertama, ada kupu-kupu warnanya kuning ya guys. Oke. Untuk pile 2, kupu-kupu warna putih. Dan untuk pile 3, kupu-kupu warna ungu. Oke. Untuk kartunya, yang pile pertama ada You're not alone. Kamu nggak sendirian. Untuk pile pertama dengan kupu-kupu warna kuning. Untuk pile 2 dengan kupu-kupu warna putih. Panggilan. Carrot. And then pile 3 ada The Courageous Peony. Artinya bunga peony yang pemberani. Oke. Hai pile 1, kartu kamu You're not alone. Kamu nggak sendirian. Nah, aku akan melihat zodiak dan inisial kamu dulu ya, untuk mencocokkan apakah ini emang buat kamu dari inisial kamu atau bukan. Tapi biasanya kalau udah terpanggil dari kartunya sih emang pesannya buat kamu ya, kalau dari itunya pilihan kamu. Ini untuk zodiak dulu ya. Ada Jupiter, Aquarius, and then ada third house, sama ada nine of house. Oke, untuk third house itu Gemini, ini ada Aquarius, Jupiter itu Sagittarius, nine house juga Sagittarius. Berarti Sagittariusnya kuat ya. Entah itu di Sun, Moon, Rising, atau South Node atau North Node gitulah. Itu zodiak utamanya. And then untuk inisialnya. Jatuh. Oke. Ada D, ada S, ada X, ada N, ada U, ada F, ada B, ada Y, ada C. Entah kenapa aku kepikiran sun, matahari. Ceria ya? Entah kamunya ceria atau inner child kamu ceria. Mungkin kamu di masa lalu anaknya ceria ya. Atau pokoknya sesuatu tentang ceria sih dengan adanya matahari. Fun, menyenangkan. Ada ban juga, roti. Jadi entah kamu atau inner child kamu itu orangnya ceria, menyenangkan, fun, atau mau kamu bersenang-senang lagi, bisa funny juga sih, kurang funny, lucu. Kalau ban mungkin bisa makanan kesukaan, atau mungkin dulu suka makan roti, atau pokoknya ada sesuatu tentang roti sih. Ya begitulah ya untuk inisialnya. Taruh di sini dulu deh. Dan aku akan melihat dari tarot ya. Dari tarot aku akan melihat mungkin pesan dari dia buat kamu, tapi aku nggak baca terbalik ya. Langsung ada nih. Apa ini? Ada Two of Swords. Oke. Ini apa? Temperance, menyeimbangkan. Two of Wands itu dalam artian bisa jadi sosok yang kayak tertutup ya. Oke, kalau aku cocokkan dengan kartu oracle-nya ya, aku ngerasa gini. Mungkin kamu orangnya sekarang tertutup, atau mungkin segan ya untuk meminta bantuan dari orang lain. Padahal dulu kamu mungkin orangnya itu aktif bersosialisasi. Atau mungkin bisa dibilang dulu kayak dari extrovert turun ke introvert gitu ya, perubahannya. Nah, kalau dicocokkan dengan kartu oracle kamu, berarti inner child kamu itu ingin kamu supaya
lebih mau untuk bisa menerima bantuan orang lain, terus supaya nggak terlalu menutupi diri ya, karena mungkin menutupi diri juga itu bisa merugikan kamu gitu. Makanya you're not alone, atau mungkin kamu merasa nggak ada orang yang bisa mengerti kamu, nggak bisa membantu situasi kamu, dan kamu merasa yang bisa menghadapi semua itu adalah kamu sendiri. Tapi selain itu juga kamu ingin kamu bisa menyeimbangkan emosional kamu, menyeimbangkan pola pikir kamu. Kayak sebenarnya terlalu tertutup juga malahan kesannya jadi toksik ya. Jadi dia ingin kamu menyeimbangkan untuk tahu mana yang positif buat kamu dan mana yang negatif buat kamu. Kalau memang ada yang sesuatu yang memang lebih baik kamu kerjakan sendirian ya nggak apa-apa. Tapi ada juga ya kalanya kita dengan menerima bantuan orang lain justru membantu proses kita untuk supaya lebih cepat sampai ke tujuan kita. Kayak dengan kita menerima bantuan orang lain juga kita bisa lebih cepat untuk mencapai proses tersebut. Terus ada Nine of Pentacles. Kamu boleh kok jadi diri kamu sendiri. There's nothing wrong with that. Gak ada yang salah dengan menjadi diri kamu sendiri. Gak usah terlalu defensif ya, gak usah terlalu tertutup, gak usah terlalu takut orang gak bisa menerima kamu. Karena bakalan ada, aku lihat ya dari kartu ini kan ada community ya. Gak usah terlalu menutupi diri, gak usah terlalu takut sama orang yang gak bisa menerima kamu. Bakalan ada kok komunitas atau orang yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa mengerti, oh kamu tuh aslinya orangnya kayak gini ya, gak masalah gitu. Tapi mungkin, aku ngerasa mungkin kamu pernah ada di suatu fase yang merasa menerima penolakan, atau mungkin orang-orang lebih menerima ketika kamu dengan sifat kamu yang lebih defensif, yang lebih tertutup gitu. But actually, tapi bukan sepertinya sih, tapi seharusnya ya, kalau kamu menjadi diri kamu sendiri, yang ceria, yang tadi fun, yang ceria, bersinar dan lain sebagainya, kamu tetap bisa kok menemukan orang yang tepat gitu. Malah ya, kalau misalnya orang-orang yang gak cocok untuk kamu, bakalan sendirinya terseleksi ya sama alamnya. Karena aku ngelihat juga ya, seingat aku ya, di 2025 itu bakalan ada seleksi besar-besaran sih tentang komunitas, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah terkejut sih kalau ada orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Karena the right person is gonna find the right people. Orang yang tepat akan menemukan komunitas atau orang yang tepat untuk dia juga gitu. The Empress, feminim. Oke. Ada dua ya. Aku mau satu aja. Oke. Terlalu banyak. No. The Empress ya. Aku ngerasa. Oke, Chariot. Ada Empress di Chariot. Oke. Ada King of Swords juga. Aku ngerasa dengan adanya The Empress sama Nine of Pentacles ya. Inner heart kamu ingin kamu juga lebih jadi sosok yang pengasih, lembut, penyayang. Karena ada temperance juga ya, keperasaan. Lebih lembut gitu, sama diri sendiri juga. Bisa sama orang lain atau sama diri sendiri juga. Tapi aku ngerasa lebih ke diri sendiri ya. Karena ada King of Swords juga. Aku ngerasa mungkin kamu terlalu kritikal sih sama diri kamu sendiri. Terlalu kritis, which is not good. Karena harusnya kamu bisa bertumbuh untuk diri kamu sendiri, tapi kamu malah terlalu mengkritik, self-kritik kamu untuk diri kamu sendiri terlalu kuat sih, aku ngerasa dari kartunya. Mungkin karena kritik diri sendiri juga menyebabkan kamu jadi defensif, jadi gak percaya diri, dan atau mungkin pernah ada suatu masa ketika kamu menerima kritik sehingga kamu jadi menutupi diri dan lebih berfokus untuk mengandalkan diri sendiri. The Chariot. Aku ngelihat ya, sekalinya kamu udah pandai untuk lebih membalancekan
potensial kamu, lebih lembut sama diri sendiri, nggak terlalu kritikan sama diri sendiri, menerima kekurangan, lebih menerima bantuan orang lain, bekerja sama dan lain sebagainya, kamu akan maju itu dalam hidup kamu, akan maju. Hidup kamu lebih maju, lebih berkembang, lebih developmentnya lebih bagus, bakalan ketemu orang yang tepat loh. Orang tepat ini bukan cuma untuk pasangan ya, kayak untuk pertemanan dan lain sebagainya. Mungkin dulu kayak kamu ketemu orang yang teman-teman kamu yang mungkin cuman ada maunya doang sama kamu, itu akan berubah jadi kayak orang-orang yang bisa understand you, kan bakalan mengerti sama kamu, bakalan ngertiin kamu. Jadi kuncinya untuk kalau dari tarot, jangan terlalu defensif, jangan terlalu self-critic, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Belajar untuk jadi diri sendiri, belajar lebih lembut sama diri sendiri. Karena ketika kamu udah lebih, regulasi emosi kamu udah lebih stabil, lebih bagus, otomatis hidup kamu bertumbuh lebih ke arah yang positif, lebih bagus. Karena gini ya, terkadang kita merasa kayak lebih bagus mengandalkan diri sendiri, nggak ngandalin orang lain. Memang itu bisa bener, tapi ada kalanya juga dengan bekerja sama orang lain, dengan menerima bantuan orang lain, itu lebih jauh membantu proses kita. Contoh ya, ibarat kata ya, misalnya, kamu kebingungan untuk suatu hal dalam hidup kamu. Mungkin entah untuk tujuan kamu, untuk passion kamu, atau untuk kayak ke depannya kamu mau gimana. Atau bahkan ya hal simpelnya, contoh ya kalau di aku ya dulu, aku bingung kan mau kuliah di bagaimana, dan lain sebagainya. Dan dengan aku berkomunikasi dengan teman-temanku atau orang yang aku komunitasku ya gitu ya, itu malah justru membawa aku menuju ke potensial aku gitu. Aku justru malahan bisa jadi berkuliah dan menikmati apa yang aku miliki gitu. Dan aku ngerasa ya, the right person, orang yang tepat bakalan mendukung kamu sih, bakalan mendukung dan bahkan membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu mau. Jadi nggak usah takut ya. Jangan takut gak ada orang yang bisa menerima kamu. Kunci utama dari orang bisa menerima kamu, yaitu dengan kamu lembut sama diri kamu sendiri dulu. Dengan kamu bisa mencintai diri sendiri, lebih lembut, gak kritikan sama diri sendiri, orang-orang bakalan, gimana ya, kita sendiri membuat batasan untuk kita sendiri, orang-orang jadi bisa menghormati batasan kita dan lebih paham gitu sama apa yang kita punya dan apa yang kita mau gitu. Jadi intinya jangan terlalu keras sama diri sendiri, belajar lebih mencintai diri sendiri. Kalau untuk feminim ya, aku ngerasa boleh lebih feminim. Kalau yang maskulin juga boleh kok bersifat untuk feminim. Feminim itu dalam artian apa? Bisa memiliki rasa vulnerable. Vulnerable-nya itu maksudnya nggak sok-sokan setiap waktu kuat, merasa kuat, nggak perlu bantuan orang lain, nggak. Itu malahan ujungnya toxic ya, mau untuk feminim atau maskulinnya. Karena manusia itu makhluk sosial loh, diciptakan untuk bisa saling membantu, dan manusia itu nggak bisa hidup sendirian, nggak ada itu. Kita mati aja juga harus dibantuin orang kan untuk dikuburin, gitu loh. Itu ya guys ya. Oke, selanjutnya akan dari kartu oracle ya, aku ambil ya pesan dia buat kamu. Agak keras sih, tapi I think itu dibutuhkan sih. Karena aku ngerasa ya, mungkin awalnya dulu kamu lebih enjoy, gak mungkin melakukan sesuatu dulu gak pakai mikir ya. Tapi sekarang malah karena terlalu defensif, terlalu self-critic, yang harusnya kamu bisa sampai potensial yang lebih, malah kagak gitu loh, malah ngestak nggak apa-apa sih, tapi maksudnya nggak maju-maju yang dimana merugikan kamu sendiri gitu loh. Nah makanya kamu perlu berubah sih pola mindset untuk lebih lembut ke diri sendiri, jangan terlalu keras, jangan terlalu defensif, menerima bantuan orang lain, dan penuh kasih sayang. Karena dengan kamu begitu, hidup kamu lebih berkembang, bakalan bertemu komunitas, dan kurang-kurangi deh isolasi diri deh. Lebih banyak bergaul, bersosialisasi. Just be yourself. Dengan jadi diri kamu sendiri, kamu bakalan bisa ketemu komunitasmu kok. Don't worry. Astaga banget dah. Fake.
menggebu-gebu sekali saat kamu ini. Kayaknya dia kesel ya inner child kamu sama kamu ya. Kamu terlalu keras gitu sama hidup kamu. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Aku rasa dia kalau bisa ngomong gitu ya lewat mimpi sama kamu ya, bakal ngomel-ngomel, dia misuh-misuh gitu. Aku bisa bayangin sih. Kesel dia sama kamu yang sekarang gitu. Dia pengen kamu seperti di masa dulu, lebih lembut. Oke, ada pure intention. Intensi yang jujur, baik gitu ya, yang asli gitu. Ada purity, asli, tulus gitu ya, pure. Ada divination. Divination itu sesuatu yang kayak berasal dari apa sih, dimensi yang lebih atas. Precious time. Oke, purity-nya sampai 2. Pure intention sama purity. Yang untuk pure intention, the value of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart desire with pure intention and for the highest good of all. Peri manifestasi akan membantu kamu untuk menggunakan doa atau keinginan kamu secara bijak. Manifestasikan isi hati kamu atau keinginan hati kamu dengan intensi atau tujuan yang tulus atau baik. Dan untuk sesuatu yang lebih baik untuk semuanya. Jadi maksudnya itu pure intention. Kalau yang dari arti kartunya itu supaya kamu bisa memiliki keinginan dalam hidup kamu. Kayak apa yang ingin kamu capai. Tapi keinginannya ini bersifat tulus, baik, dan bukan yang jahat. Dan selain baik untuk kamu itu, keinginan kamu itu bakalan menguntungkan orang lain juga. Selain bermanfaat untuk kamu, juga bisa memiliki manfaat untuk orang lain. Gitu. And then ada purity. Purity. Always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Selalu percaya dengan kejujuran atau ketulusan dalam hati kamu. Lihatlah ke dalam hati kamu dan dalam diri kamu untuk mendapatkan jawaban yang kamu cari dari pertanyaan kamu. Dengan purity ini juga ngasih tahu kamu buat aku ngelihat ya, kalau dari kartu ya, mungkin sebenarnya kata hati kamu tahu sih apa yang kamu inginkan. Tapi karena mungkin tadi kan ada juga defensif ya, karena kurang memakai kata hati ya. Nah, jadi kesannya itu malah lebih ke logik daripada menggunakan kata hati. Terkadang memang logik itu diperlukan ya, ketika mengambil keputusan yang memang lebih bagus untuk kita agar tidak merugikan kita. Tapi, kadang-kadang itu logik itu malah jadi menghambat kita. Contoh, as example, kayak kita punya project atau kita punya mau merencanakan sesuatu. Logik kita merasa kita harus mencari informasi hanya dengan cara kita sendiri, nggak bantuan orang lain. Sedangkan kata hati kita boleh komunikasikan, boleh sharing sama orang lain. Kalau menurut kalian lebih bagus mana? Pasti dari hati kan, karena komunikasi kita dengan orang yang tepat malah membuat kita mendapatkan jawaban lebih baik gitu. Kayak orang bilang ya, 1 otak sama 2 otak lebih bagus 2 otak loh kalau dalam hal diskusi atau mencari jawaban ataupun hal apapun itu untuk ide-ide. Oke, divination. Divination bisa juga kayak sesuatu yang udah tepat, yang kayak gimana ya bisa dibilang ya, sesuatu yang udah direncanakan untuk terjadi pada waktu yang tepat gitu. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Embrace itu maksudnya, embrace itu kan pelukan ya. Tapi kalau dalam ini maksudnya itu si embrace-nya ini merangkul ya. Merangkul kekuatan divination kamu yang tadi aku sebutkan tadi ya, yang dimana kayak mampu memanfaatkan sumber daya kamu untuk mencapai apa yang kamu mau, goals kamu, atau apapun itu dalam waktu yang tepat.
yang dimana saat ini sangat kuat untuk sekarang, dan kamu punya kemampuan untuk melihat situasi kamu yang saat ini dengan kejelasan yang sangat-sangat amat jelas. Oke, jadi aku ngelihat ya, aslinya kamu intuisinya kuat, kata hati kamu sebenarnya bagus, tapi sering kamu tutup-tutupi, sering gak kamu pakai, sering kamu abaikan, yang dimana perlu kamu ubah ya dalam hal tersebutnya, karena merugikan sih untuk kamu ya. Karena harusnya banyak hal yang mungkin bisa tercapai dalam waktu tersebut malah jadi ke-pending atau malah jadi enggak gitu. Ada precious time, waktu yang berharga. Aku ngerasa definition ini berhubungan sama precious time ya. Oke, yang precious time. The value of time want you to experience every moment fully and to make most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Oke. Peri waktu ingin kamu untuk menikmati setiap momen secara maksimal dan untuk membuat waktu berharga kamu, untuk memanfaatkan waktu berharga kamu secara maksimal, secara potensial maksimalnya. Be mindful, jadi pikirkanlah dengan baik gitu ya, untuk tidak menghabiskan waktu orang lain juga. Jadi aku ngelihat ya, selain menghargai waktu kamu sendiri, kamu juga perlu menghargai waktu orang lain dan menikmati waktu tersebut dengan baik. Waktu itu terus berjalan loh. Memang benar kata orang, lebih bagus terlambat daripada gagal. Tapi waktu itu kan gak bisa diputar ulang ya, jadi gunakan secara bijak, use it wisely. Jangan karena waktu itu kita rasa panjang, kita malah membuang-buang waktu atau malah nggak menikmati waktu-waktu yang seharusnya kita menikmati secara maksimal, secara tidak maksimal. Jadi aku ngelihat purity sama pure attention juga bisa diartikan dengan inner child kamu ingin kamu ceria dan balik lagi ke mode anak kecil, lebih penyayang, lebih tulus gitu, lebih penuh cinta kasih, lebih penuh cinta untuk diri sendiri. Karena dengan kita udah lebih penuh cinta untuk diri sendiri, otomatis kita juga vibrasinya lebih tinggi, lebih lebih bisa gitu memberikan orang lain aura yang lebih baik gitu. Karena kalau kita udah ceria, udah happy dan menjadi diri kita sendiri yang positif sifatnya, otomatis kita akan menarik orang yang sevibrasi sama kita, sefrekuensi, yang sekomunitas, yang sama pola pikirnya, yang bisa menerima kita sebagai kita dan akan menghabiskan waktu secara lebih berharga dan bisa menikmati waktu tersebut. Jadi lebih menikmati sih ya intinya kalau aku ngerasa ya. Bagus sih gitu loh, karena dengan kamu balik lebih menyayangi diri sendiri, lebih lebih self love dan lain sebagainya, banyak hal gitu yang berubah. Dan bahkan mungkin kamu jadi bisa merasa waktu yang kamu habiskan tuh lebih berharga sih dengan kamu balik ke mode masa kecil atau mode lebih ke agak bisa dibilang agak anak kecil ya gitu ya. Balik lagi kayak anak kecil yang nggak usah banyak worries, banyak worries ya, banyak worries apa sih, aku mendadak lupa. Kekhawatiran, sorry. Banyak kekhawatiran gitu. Jangan terlalu banyak khawatir, jangan terlalu keras sama diri sendiri, belajar lebih penyayang, lebih mencintai diri sendiri. Balik lagi ke masa kecil gitu. Oke, ini ada bisa mungkin self love yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Ada angel number juga, ada cakra juga ya. Kita lihat gimana untuk kamu. Banyak banget self love-nya. Buset. Self love-nya aku ambil kayaknya palingan cuman 3 deh. Terlalu
Soalnya habis ini aku juga mau ngambil kartu untuk melihat apa yang boleh kamu lakukan untuk lebih menikmati diri, dan supaya kayak inner child healing juga boleh gitu. Pokoknya apa yang disarankan oleh inner child kamu untuk kamu lakukan. Oke. Cang. Ada apa ini? Oh, aku ngelihat barusan angel number ya 2323 ya. 2 itu untuk harmoni, kalau 3 itu kalau nggak salah bimbingan dari para malaikat ya untuk mencapai impian kamu. Jadi mungkin inner child kamu juga pengen berpesan supaya kamu mendengarkan kata hati untuk mewujudkan impian kamu. 99. Wow. Nah, benar kan? Cocok loh sama ini loh, 2323 tadi sama ini. Udah fokus please. Wow. Oke. 99. Sumber dayamu cukup untuk melakukan misi jiwa. Sebuah perubahan memiliki kekuatan untuk ke depan. Jadi dengan 99 ini, aku ngerasa inner child kamu ngasih tahu bahwasanya kalau kamu ingin mencapai tujuan kamu, impian kamu memiliki sumber daya yang cukup. Kamu mampu untuk mencapai hal tersebut dengan kemampuan kamu. And then ada Throat Chakra. Oh, Mercury. I speak. Please fokus dong. Hello. Oke. Throat Chakra, Mercury, I speak. By the way ya, Mercury itu bisa juga Virgo sama Gemini. Throat Chakra, Mercury, I speak. Ini tadi ada Gemini juga sih di third house ya. I speak. Inner child kamu juga suruh kamu untuk lebih banyak mengungkapkan isi hati kamu. Just speak what you want. Katakan apa isi hati kamu dan ungkapkan aja, gak masalah. Orang yang tepat pasti akan bisa menerima kejujuran hati kamu. Tapi dalam artian positif ya, bukan dalam artian negatif. Contoh, misalnya kamu ngerasa kayak kamu perlu mengasih saran untuk orang sekitar kamu, tapi dengan bahasa yang baik ya, jangan yang malah bahasanya mengejek gitu. Nah, kalau itu kayak gitu boleh. Atau mungkin ada unek-unek dalam hati kamu yang perlu kamu ungkapkan, ya ungkapkan dengan cara yang tepat. Emang gak mudah, tapi itulah yang perlu kamu pelajari dan lakukan. Ada 000. Come on. Kok gak mau fokus sih? Oke. Awal baru, bimbingan semesta. Ada awalan baru nih by the way. Atau bisa jadi nanti kamu akan menuju awalan baru untuk mencapai impian kamu ya. Karena kamu juga udah dikasih tahu kan sama inner child kamu bahwasanya kamu boleh mencapai impian kamu. Just go for it. Oh, ada 444 deng. Bimbingan para malaikat. Malaikat sedang membimbing dan kita harus mengikuti intuisi dalam diri. Yes. Trust your intuition. Percaya sama kata hati kamu. Tadi juga aku udah bilang kan, tadi ada 2323 yang di kamera. Jadi benar-benar ngasih tahu kamu, percaya dengan kata hati. Lebih gunakan kata hati. Kurangi memakai logikamu. Karena terkadang kamu jadi terlalu keras sama diri kamu dengan menggunakan logika. Receiving gift. I want to give you something special. Oke, receiving gift yang menerima hadiah. Jadi kamu boleh sih kadang-kadang atau secara berkala gitu, atau ketika kamu mendapat pencapaian, boleh memberi hadiah untuk diri kamu sendiri. Beri sesuatu yang kamu inginkan. Itu adalah salah satu cara untuk menyenangkan kamu dan inner child kamu. Dan inner child kamu bakalan senang banget sih untuk kamu sendiri gitu, karena kamu memberikan hadiah dan lebih mampu untuk menyayangi diri sendiri. You deserve it. Kamu layak. Oke, receiving gift lagi. Beri hadiah. I got something for you. Aku ada sesuatu untuk kamu. Aduh. Receiving gift. Hadiah ya. Kayaknya hadiah. Agak ngerasa mungkin salah satu favorit inner child kamu adalah mendapatkan hadiah gitu. Physical touch. I love your touch.
boleh self hug sih, boleh memeluk diri sendiri yang kayak kupu-kupu gitu loh, taruh ini tangan di kedua bahu gitu kan, memeluk diri sendiri gitu, self love-nya yang boleh kamu lakukan. Jadi ada dua ya, receiving gift sama physical touch untuk diri sendiri, memeluk diri sendiri. Mungkin itu juga salah satu cara untuk kamu berkomunikasi dengan inner child kamu gitu, untuk lebih menyayangi dia juga. Ini ada self care yang boleh kamu lakukan karena rekomendasi dari inner child kamu ya. Mari kita lihat. Ini aku ambil 3 deh. Oke, 1, 2, sweet treat. Ada connect with your mom. Pantas ya ada impress ya. Impress juga termasuk fertility by the way. Terlalu banyak nih lah. Oke. Cacang rest. Istirahat guys, istirahat pesannya. Untuk melakukan banyak istirahat, perlu istirahat. Ada ground yourself, meditasi grounding, bisa journaling juga, bisa apa? Grounding itu untuk menyeimbangkan energi kita, untuk membumi lagi ya kalau jokesnya ya, supaya seimbang gitu, kan ada temperance juga ya, supaya seimbang energi kita, nggak terlalu maskulin, nggak terlalu feminim. Karena maskulin ya, kalau yang toxic ya juga terlalu overkritik loh sama diri sendiri loh. Jadi perlu grounding supaya energinya seimbang. Nggak cuma kritik, kita juga perlu mencintai diri sendiri. Perlu lebih lembut gitu. Kritik memang membantu kita untuk lebih bertumbuh. Tapi kalau terlalu overkritik malah jadi menghambat pertumbuhan kita, karena kita yang harusnya berani maju jadi nggak berani maju. Ada connect with your womb. Aku ngerasa ini cocok sama Empress ya. Terhubung dengan rahim kamu. Aku ngerasa ini untuk yang feminim ya. Kalau untuk yang maskulin mungkin untuk solar plexus chakra di bagian perut gitu. Kalau untuk laki-laki ya itu organ reproduksi laki-laki. Bisa dengan meditasi, juga bisa dengan menjaga apa ya, hygiene, kehigienisan dari alat reproduksi juga. Dan lebih apa ya, selain itu juga connect with your womb juga bisa berarti kayak lebih terhubung sih dengan energi feminim kita gitu. Jadi supaya seimbang gitu. Ada sweet treats, makanan manis. Ini ada roti juga atau cupcake gitu ya. Kayak sesuatu makanan yang dipanggang-panggang. Ini ada buah-buahan, ada permen juga. Ada strawberry, aku nggak tahu ini apa. Ini kayak apel, ini permen. Yes. Intinya ya lebih menikmati diri. Banyak-banyak beristirahat ya. Soalnya di bottom of the deck ada istirahat. Tenangkan mental, pikiran, batin. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat. Ground yourself, stabilkan energi feminin maskulin kamu. Aku ngerasa energi kamu lebih condong ke maskulin. Kalaupun maskulin, gak apa-apa kok untuk memaintain energi feminim. Karena energi maskulin tuh lebih ke banyaknya lebih ke tindakan sih. Sedangkan kalau feminim dia lebih ke pikiran dan lebih lebih ke pikiran, lebih ke maintenance, self care dan lain sebagainya. Dan ya, itu sih untuk pile 1 ya. Untuk pile 1 aku ngerasa pure sih, pure. Masih pure itu ya masih bersih, masih tulus atau apa ya. Aduh, aku belum menemukan kata yang tepat sih untuk arti pure, tapi intinya pure itu masih bersih ya, pure. Oke, sekian dari part 1 ya. Aku harap ini membantu kamu. Kalau kamu suka boleh like, comment, dan subscribe. Kalau kamu ada ide untuk readingan apa yang perlu aku lakukan, boleh komen aja ya, nggak masalah kok. Thank you, bye bye. Halo pile 2. Untuk pile 2 tadi kupu-kupu putihnya. Ada carrot terpanggil. So given training is time to step up. Waktunya untuk maju, mencapai sesuatu, untuk maju,
Aku ngelihat juga kalau gifted, kayaknya ada suatu bakat yang sebenarnya diberikan ke kamu, tapi belum berani kamu manfaatkan dan maksimalkan secara potensial maksimalnya. Pertama, aku akan melihat zodiak, apakah ini zodiak kamu untuk sebagai konfirmasi. Tapi aku ngerasa kalau misalnya udah terpanggil juga sebenarnya ini udah ada pesan untuk kamu sih, walaupun nanti mungkin zodiak kamu nggak kepanggil. Ini udah susah ya. Kebanyakan udah. Ambil aja deh itu 2. Satu lagi. Aduh, kebanyakan. Wis lah. Kalau mau 4 ya 4 lah ya. Wis. Ada North Node. Ada Gemini lagi ya, kayak pile 1. Ada Saturn. Ada Leo. Ada South Node. South Node sama North Node. Oke, dengan adanya Saturn itu bisa Capri sama Aquarius. Anyways, untuk North Node sama South Node, aku ngerasa gini. Ini kan ada kelet ya tadi ya, oracle kamu, panggilan, visi jiwa gitu ya, bisa jadi untuk memanfaatkan bakat kamu atau potensial kamu, dan kamu perlu lebih memanfaatkan. Dengan ada North Node sama South Node itu aku ngerasa itu sepadan sih, sesuai ya sama kartu ini, karena South Node sama North Node itu bagaimana kamu melaksanakan kehidupan kamu, menikmati hidup kamu dengan memanfaatkan apa yang kamu miliki. Bisa termasuk misi jiwa juga sih dengan ada South Node sama North Node. Leo, Gemini, Aquarius, Capri ya, tuh. Oke, selanjutnya nama inisial. Banyak banget, astaga. Yaudah, lanjut dah. Oke, ada jet. Ada jetnya kebalik. Ada U, ada D, ada W, ada H, H lagi ya, H2. Ada U, U-nya 2 guys. Ada A, ada P, ada E, ada K, ada J, ada R. Aku nggak tahu kenapa kepikiran ada rap. Mungkin kamu kalau ngomong itu suka cepat ya, atau salah satu pelampiasan emosional kamu itu ketika kayak meledak-ledak gitu. And then aku ngerasa ada gap, ada jarak. Aku nggak tahu. Mungkin kamu suka membatasi, berjaga jarak ya dengan orang yang nggak kamu kenal sebagai bentuk proteksi diri. WHO, siapa? Her, bisa juga perempuan. Grape, anggur. Suka anggur kah? Atau bisa nggak suka anggur? Sesuatu tentang anggur. Itu dope. Keren. Wow, keren. Aku rasa itulah ya. Rupanya nggak kelihatan ya. Intinya tadi ada, bisa gitulah ya yang aku katakan. Sorry nggak rekam kamera, but ya. And then kita akan melihat dari segi pesan dari tarot untuk kamu, dari inner child kamu. Jadang. Untuk pile 2 dari inner child-nya, apa ayo mau dipesenin?
ada Six of Swords, ada Four of Swords, ada Four of Swords pula, Four of Pentacles, sorry, sama Three of Swords. Ada Justice, ada The World, dan bottom of the decknya ada Four of Swords. Oh, tadi aku ngomong Four of Swords, rupanya keluar ya di bottom of the decknya. Aduh, kocak. Oke. Nyong. Nggak kelihatan ya. Saya geser dulu. Nyong. Oke. Dengan adanya Six of Swords ya, aku ngerasa memenuhi panggilan jiwa. Suruh kamu memenuhi, mencapai bakat. Kok mencapai sih, astaga. Untuk memanfaatkan bakat kamu. Dimanfaatkan bakat kamu. Just go for it. Saran dari inner child kamu untuk supaya mengikuti kata hati untuk mencapai impian. Mirip ya sama PL1 yang untuk mendengarkan kata hati. Terus aku ngelihat untuk keuangan ya, si inner child kamu suruh kamu jangan terlalu boros sih. Lebih mengatur keuangan kamu. Jangan terlalu boros, jangan overspending. Ada Three of Swords. Aku ngerasa inner child kamu mungkin ada ngerasa sakit hati dengan sesuatu, atau mungkin kamu pernah ada trauma ya yang menyebabkan inner child kamu sangat terluka. Inner child kamu mungkin menyuruh kamu untuk supaya menyembuhkan hati dengan melakukan inner child healing supaya lebih lebih happy, lebih menikmati hidup, the world. Oke, aku ngerasa gini ya, walaupun di masa lalu mungkin inner child kamu pernah sangat amat terluka dan mungkin sampai saat ini masih membekas ya traumanya ya, tapi jangan khawatir sih, dengan adanya justice bakalan ada keadilan kok. Mungkin kamu gak sadar sih, Tuhan atau semesta bekerja di belakang layar untuk membantu kamu. Apapun yang terjadi di masa lalu itu dijadikan pelajaran aja. Karena kalau memang kamu pernah mungkin sangat amat tersakiti, bakalan ada keadilan gitu. Kalau kata inner child kamu, jangan khawatir, dunia ini adil. Dunia ini adil, ada punya aturannya sendiri kok dunia ini. Mungkin ketika keadilan ini terjadi, kamu gak ngelihat. Tapi inner child kamu tahu kok bahwasanya sakit hati ini terbayarkan. Ya memang agak jelek ya kesannya kalau mendoakan orang ngerasain apa yang kita rasakan. Tapi inner child kamu berpesan, selesaikan rasa sakit hati kamu, karena walaupun meskipun bukan kamu yang melakukan pembalasan, Tuhan dan semesta itu nggak tidur. Mereka punya mata, mereka punya cara mereka sendiri untuk memberikan keadilan, untuk serve the justice to the right person, memberikan keadilan untuk orang yang tepat, dan mengadili orang yang melakukan atau membuat kamu trauma. Mungkin kamu nggak ngelihat, tapi ada gitu. Dan aku ngelihat ya, dengan kamu lebih lebih let go sama rasa sakit hati kamu dan lain sebagainya, kamu udah bisa lebih menikmati hidup sih. Jadi kamu perlu inner child healing sih dengan adanya Three of Swords, rasa sakit hati. Salah satu caranya mungkin boleh meditasi, journaling, shadow work, dan lain sebagainya, supaya kamu bisa lebih bahagia. Ini agak berat ya, aku ngerasa ya. Kamu yang harusnya bisa lebih gak terikat lagi sama masa lalu, tapi aku ngerasa mungkin sampai saat ini mungkin ada masih sedikit keterikatan, atau mungkin masih belum sepenuhnya sembuh. Tapi inner child kamu ingin kamu sembuh untuk menyelesaikan PR-PR itu.
Aku merasa juga tadi di huruf ini ya bisa bentuk hope, harapan. Inner child kamu ingin kamu punya harapan, punya pandangan untuk masa depan yang lebih cerah, bisa berharap, bisa lebih berani. Karena aku melihat dengan Khaled ini ya, oracle kamu juga ada sesuatu yang membuat kamu nggak berani maju, membuat kamu terhambat, potensial kamu jadi nggak maksimal. Mungkin karena ada hubungannya dengan inner child trauma kamu atau apa, masa lalu kamu, atau sesuatu yang membekas sama kamu. Itu perlu kamu selesaikan supaya kamu bisa melihat dunia dengan kacamata yang lebih baik lagi, supaya kamu bisa lebih eksplorasi lagi. Oke, aku ngerasa juga ya adanya Six of Swords sama The World, sebenarnya kamu juga punya potensial untuk lebih bereksplorasi tentang dunia luar. Tapi mungkin karena ada sakit hati kamu, jadi kamu juga kurang keluar dari comfort zone kamu. Lebih banyak diam di comfort zone kamu. Lebih ngestak dengan adanya Four of Swords juga. Jadi lebih banyak diam, lebih banyak nggak berani ngambil resiko, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kamu berani untuk keluar ya, untuk pulih dari trauma kamu, dari comfort zone kamu, bakalan kamu pertimbangkan kamu bisa mencapai the world. Aku ngelihatnya gitu ya. Sebenarnya mungkin kamu juga punya, selain potensial juga sebenarnya kamu mungkin ada pernah ketertarikan ya untuk lebih mengeksplorasi, mencoba hal baru dan keluar dari comfort zone. Tapi aku ngerasa mungkin masih berat ya untuk kamu berani untuk mengambil tindakan langkah untuk ke sana. Kamu masih takut-takut gitu, masih nggak berani. Jadi inner child kamu suruh kamu berani, terobos aja gitu, just go for it, coba aja. Karena sekalinya kamu udah menerima panggilan hati kamu, kata hati kamu, dan nggak terlalu stuck sama comfort zone kamu, dan lari ke impian kamu yang kesannya agak nggak ada jaminan ya, sangat resikoan ya, itu bakalan positif kok feedbacknya, dibanding kamu hanya nge-stuck ke comfort zone kamu yang masih sakit hati, yang nggak berani maju, yang kayak maju mundur gitu. Inner child kamu suruh kamu mempertimbangkan hal tersebut. Maju, just go for it. Jangan biarkan masa lalu sakit hatimu membelenggu. Pertimbangkan hasil positifnya. Jangan hanya terikat sama masa lalu. Pikirkan apa yang bisa kamu dapatkan. Jangan pikirkan apa yang menghambat kamu. Karena saat ini aku ngeliat energi kamu masih stagnan sih. Masih gak berani maju. Jadi maju aja. Terobos saja. Terobos saja gitu kalau kata inner child kamu ya, kalau dia bisa bilang ya. Aku ngerasa inner child kamu bukan yang tipikal manis-manis manja gitu. Aku ngerasa inner child kamu yang tipe modelnya yang rebel, yang nakal, yang kayak gimana ya, yang tipikal kayak bodo amat, gas aja gitu, nggak peduli gitu, gas aja, yang penting happy gitu, hidup hanya untuk sekali gitu. Tipikal yang kayak gitu sih inner child kamu. Aku ngerasa energinya gitu ya, yang kayak barbar menggelora. Soalnya tadi juga di initial juga kan kayak rap kan, aku ngerasa dia kayak yang membludak-bludak gitu inner child kamu tipikalnya. Tapi mungkin ya ada kejadian di masa lalu yang membuat kamu jadi lebih lebih redup gitu energinya, lebih memilih ke comfort zone yang gak berani menyuarakan diri ya. Jadi itu gitu, inner child kamu jadi gak begitu shining, yang harusnya shining, shimmering, splendid jadi redup. Ingat kalau kata inner child kamu, just go for it, lakukan itu, hajar, kejar, jangan peduli. Justru dengan adanya trauma kamu itu supaya kamu bertumbuh sih. Jangan sampai trauma kamu menghambat apa yang bisa kamu tuju, malah membuat kamu nyaman gitu di comfort zone kamu, ngestak. Karena aku kelihatnya salah satu penyebab kalau misalnya kamu gak berani maju, keuangan kamu malah jadi seret gitu. Karena dengan kamu lebih berani maju, itu mengeksplorasi banyak hal sih, ekspansi hidup kamu. Jadi
lebih lebih luas gitu, lebih banyak upgrade-nya daripada downgrade-nya. Karena kalau kamu masuk comfort zone malah downgrade, bukan upgrade ya guys ya, gitu. And then aku akan melihat pesan dari dia dari Oracle card. Satu lagi. Oke, aku ngerasa ini kan kebuka satu ya, tapi belakangnya ketutup ya, jadi aku ambil aja. Protect your dream. Lindungi impian kamu. Healing. Ayo lu, dimintain healing lu sama inner child lu. Healing ya guys ya. Ini Three of Swords-nya dibuang gitu. Jangan dibuat berlarut-larut. Healing. Sembuhkan. Protect your dream. Lindungi impian kamu. Ada music. Lagu. Pantas ya ada rap ya. Atau mungkin kamu suka lagu yang penuh rap-rapan ya. Aduh, entah kenapa aku ngerasa ya dengan dengerin musik juga salah satu media untuk kamu meledak-ledak energi kamu yang trauma kamu dan lain sebagainya, itu sebagai penyaluran. Ada wisdom, kebijaksanaan. Ijo ya nih, 3 ya. Heart chakra nih. Ayo healing heart chakra kamu, healing hati kamu. Jangan terbelenggu. Jangan. Oke, nampak ya. Oke, sip. Ada protect your dream, music, wisdom, healing. Oke. Protect your dream. Lindungi mimpimu sayang, lindungi. Oh, ini bisa juga sih berarti lindungi mimpi kamu dengan Four of Pentacles. Dia meluk apa yang mau dia jaga gitu. Selain comfort zone juga bisa jadi gitu sih, dia mau menjaga apa yang dia miliki gitu. Mungkin dalam hati kecil kamu sebenarnya kamu mau menjaga mimpi kamu, mencapai mimpi kamu, tapi mungkin kamu gak berani untuk maju ke titik itu. Tapi dengan ada North Node, South Node, Carrot, dan ini Protect Your Dream, disuruh jaga dan disuruh capai mimpi kamu. Jangan hanya terdiam, maju gitu. Kalau dari kartunya ya, aku ngerasa gitu. Protect your dream. You are the guardian of your precious dreams. And they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. Kamu adalah penjaga dari mimpimu yang berharga. Dan mereka akan aman dalam penjagaanmu. Jaga mereka dekat dengan hatimu sampai kamu mampu untuk melepaskan mereka, sampai kamu berani untuk melaksanakan, merealisasikan gitu. Jadi jaga mimpi kamu, jaga impian kamu. Persetan sama kata-kata orang. Just keep going for that. Tetap lanjut. Dan suatu saat ketika waktunya yang tepat, kamu bisa merealisasikannya. Jaga mimpi kamu. Karena kamu sebenarnya udah punya panggilan ya untuk merealisasikan mimpi kamu. Tapi mungkin karena trauma masa lalu yang membelenggu kamu, jadi kamu pun ragu-ragu, sehingga nggak potensial maksimal kamu masih nge-stuck gitu. Jadi disuruh jaga impian kamu dan sampai itu. Ada music, lagu. Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Dengarkan dengan seksama, bahwasanya ada pesan dalam lagu yang kamu dengarkan. Lagu bisa membangkitkan jiwamu dan mengingatkan kamu dengan kenangan milikmu yang indah. Dan peri charm itu kayak
peri yang mempesona akan datang ke pintu kamu. Jadi maksudnya dengarkan lagu dengan seksama, karena ada pesan gitu ya di lagu untuk kamu. Dan kadang lagu-lagu tertentu juga membangkitkan kenangan-kenangan indah kamu gitu. Bisa juga musik bisa jadi sebagai salah satu cara kamu untuk healing. Just go for music, guys. Mungkin ada rap juga ya. Bisa jadi gini juga. Salah satu untuk kamu penyaluran emosi juga bisa dari lagu. Karena ada rap ya. Karena lagu yang rap menggebu-gebu itu terkadang juga itu lah ya, membangkitkan diri. Contoh ya, lagunya BTS yang Nevermind, tapi ya mungkin kalian bisa tes dengar juga, yang dimana menceritakan tentang masa muda, yang dimana tentang mimpi. Ya, itu lagu rap juga ya, Nevermind. Aku ngerasa itu boleh sih kalian tes dengerin, karena itu mengajarkan kayak nggak usah peduli sama kata-kata orang. Just go for it, kayak hanya fokus sama tujuan impian. Ya sekalipun keras ya, tapi hasilnya itu sepadan gitu dengan kekerasan yang dirasakan. Wisdom, kebijaksanaan. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Oke. Apakah kamu pernah mendengar atau orang ngasih tahu kamu bahwasanya kamu itu bijak melebihi umur kamu yang seharusnya? Nah, ini waktunya untuk kamu untuk memanggil inner fairy ya, peri dalam diri kamu, untuk membantu kamu memanfaatkan kebijaksanaan kamu dalam menghadapi tantangan atau kesulitan gitu. Jadi, aku ngerasa ya, kamu punya itu kebijaksanaan dan kebijakan yang bisa kamu pakai untuk mencapai impian kamu gitu. Kamu boleh mendengarkan kata hati kamu dan memanfaatkan apa yang kamu miliki, karena kamu mungkin punya kebijaksanaan untuk mencapai apa yang kamu mau. Healing. Nah, healing ini guys, now it's time for you to give or receive healing. Everyone has the natural ability to heal others. Yes, even you. Sekarang adalah waktunya untuk kamu menerima atau memberi healing, penyembuhan. Setiap orang punya kemampuan secara alami untuk menyembuhkan orang. Bahkan untuk kamu sendiri. Jadi, gunakan energi kamu untuk fokus pada penyembuhan diri. Inner child healing boleh, trauma healing boleh, lakukan ya. Karena dengan kamu healing, kamu selangkah lebih maju untuk mencapai impian kamu dan lebih dekat untuk mencapai impian kamu. Aku ngerasa juga kan, kartu oracle kamu yang Kelet ini, maksudnya itu juga supaya kamu maju untuk melakukan proses healingan. Karena mungkin kamu punya bakat untuk menghealing diri sendiri juga. Sebenarnya kamu mungkin punya cara untuk menyembuhkan hati kamu, luka hati kamu. Tapi mungkin nggak terlalu kamu pergunakan karena masih terbelenggu sama rasa sakit itu. Jadi udah boleh mulai sekarang lebih itu ya, mendengarkan kata hati, menjaga impian kamu, dan menggunakan musik sebagai sarana untuk melampiaskan emosi kamu, untuk mendengarkan pesan-pesan dari entah inner child kamu atau malaikat dan lain sebagainya. Dan gunakan kebijaksanaan kamu untuk mencapai hal-hal tersebut, semua hal-hal itu. You have it. Not sama short note juga termasuk salah satu itu ya. Selain kayak misi jiwa, life purpose dan lain sebagainya, dan bagaimana kamu ditakdirkan untuk menikmati hidup, mereka juga termasuk salah satu planet atau bentar, aku bingung. Ya, planet untuk kebijaksanaan juga itu. And then here we go. Aku akan melihat angel number, love language yang disarankan oleh inner child kamu buat kamu sendiri, and then cakra juga ya, mungkin untuk yang bisa kamu feeling. Tadi aku belum kocok ya.
Apa ini? Act of service, melayani diri sendiri ya. I'll help you to do it. Pelayanan diri ya, melayani diri sendiri. Physical touch, I want to hold you. Oke, boleh kayak tadi aku ada ngajarin part 1 ya. Boleh self hook kayak taruh buat gini, terus taruh di bagian pundak kamu, self hook itu untuk diri sendiri. Diri kamu perlu pelukan. Inner child kamu pengen dipeluk. Quality time, let's create memories. Ayo buat kenangan. Oke. Inner child kamu pengen kamu menghabiskan waktu secara secara untuk diri kamu sendiri, quality time untuk kamu habiskan, untuk kamu nikmati sendiri, supaya kamu bisa memiliki memori yang indah untuk untuk menggantikan memori-memori jelek kamu itu diganti dengan memori indah, membuat memori. Ada 12 melangkah keluar dari zona nyaman. Nah kan udah aku bilang, keluar dari zona nyaman. Kamu perlu keluar dari zona nyaman. Step out from it. Khaled, panggilan kamu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Ayo keluar. Yel-yel loh dia. Aku ngebayangin Indonesia kamu ngeyel-yel dari belakang. Ayo keluar dari zona nyaman. Ada 99 lagi. Nah kan, sumber dayamu cukup hendak melakukan misi jiwa. Sebuah perubahan memiliki kekuatan untuk ke depan. Nah, sebenarnya kamu udah mampu ya, punya kebijaksanaan, punya kemampuan untuk mencapai mimpi kamu. Tapi kamu tidak berani. Kamu masih nyaman dengan comfort zone kamu karena dulu punya trauma-trauma nggak menyebalkan gitu. Kamu jadi ngestak ya. Ayo maju. Awal baru. 0. Aku ngerasa mirip ya sama part 1 ya. Cuman bedanya kalau part 1 itu dia lebih keras sama dirinya sendiri. Sedangkan kalau kamu, karena trauma kamu, bimbingan semesta untuk menuju awalan baru. Nah, 0. Jadi kalau yang part 1 karena terlalu keras sama diri sendiri, sedangkan kamu karena terlalu sering disakiti atau punya trauma, jadi ngestak sama comfort zone kamu. Kalau aku ngerasa gitu ya, kalau untuk yang kamu. Ada sakral chakra, moon, I feel. Anyways, kalau moon itu Cancer ya, zodiaknya. Jadi I feel sakral chakra kalau aku nggak salah di bagian bawah perut sih. Yes, sakral chakra dia di bagian bawah perut, kayaknya dekat bagian area reproduksi ya kalau nggak salah. Nanti boleh kamu search, itu salah satu chakra yang perlu kamu healing sih, aku ngerasa begitu. Oke. Ini adalah apa yang boleh kamu lakukan, pesan dari Indonesia kamu untuk kamu lakukan. Part 2. Wah. Astaga. Ampun deh, menggelegar banget. Itu 2. Satu lagi. Message. Ground yourself. Menyeimbangkan chakra ya. Menyeimbangkan diri. Shadow journaling, boleh meditasi juga. Menyeimbangkan emosional. Ground yourself. Ada message. Boleh pijat ya, sering-sering memijat. Mungkin pijatan juga salah satu hal yang kamu nikmati gitu. Inner child kamu mungkin juga suka gitu, kamu dipijat. And then ada abundance planning, rencana untuk tentang kekayaannya, supaya
memplanning masa depan kamu, apa yang kamu ingin capai, apa yang ingin kamu tuju. Dan oke, aku melihat ini ada living expense, education, bla bla bla. Ini juga bisa jadi kayak mencatat ya soal keuangan kamu, pengeluaran kamu dan lain sebagainya, supaya kamu bisa melihat aspek apa yang perlu kamu atur, aspek apa yang perlu kamu itu ya lebih ketat gitu untuk pengeluaran dan lain sebagainya, kamu batasi dan lain sebagainya gitu. Untuk keuangan perlu kamu atur intinya. Untuk kamu catat juga. Connect with Crystal 11. Awalan baru sih 11 by the way. Aku ngerasa Connect with Crystal itu boleh sih, kalau kamu mau ya. Kalau kamu nggak mau juga nggak masalah. Dengan apa sih, kayak memakai kristal gitu untuk membantu proses kamu healing. Misalnya kayak untuk healing apa kan, untuk soal unconditional love dan cinta itu boleh pakai rose crystal quartz, atau kalau kayak mau perlindungan, kalau gak salah itu lapis lazuli, untuk narik abundance itu citrine ya, kayak gitulah ya. Oke, untuk pile 2 aku ngerasa kartu kalian itu healing. Oke, kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, dan subscribe, dan kalian juga boleh merekomendasikan video apa yang boleh aku buat untuk nantinya ya. Thank you. Hai pile 3. Ada kupu-kupu ungu ya. Kartu kamu the courage peony, courageous peony. Multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Bunga peony yang kuat. Kamu punya sifat yang unik dan biarkan diri kamu terlihat. Aku ngerasa mirip sama pile 1 ya, tapi bedanya kalau pile 1 mungkin dia ke self critic ya, lebih ke self critic, sedangkan kalau kamu memang karena kamu unik gitu. Dan kartu ini oracle-nya suruh kamu untuk lebih berani menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Just be yourself gitu. Pertama kita akan melihat kartu zodiaknya dulu ya, zodiak untuk konfirmasi zodiak kamu. Aku ngerasa juga kalau yang pile 1 kan dia lebih ke self critic ya, sehingga dia takut gak ada yang cocok sama dia. Sedangkan kalau kamu, aku ngerasa kamu itu unik, bold, kuat orangnya. Yang bold itu kayak gimana ya, sangat mencolok gitu uniknya itu. Tapi uniknya dalam hal positif ya kalau aku ngerasa ya. Oke, untuk zodiak 3. Ada Scorpio, Aquarius, satu lagi ada Virgo, and then 8 house Scorpio lagi. Berarti ini Scorpionya kuat ya by the way ya untuk pile 3. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising kamu, apakah ada ini 3 zodiak ini, Scorpio, Aquarius, Virgo. Aku ngerasa emang kalau zodiak Scorpio emang apa ya, suka beda gitu dari yang lain gitu. And then inisial kamu. Ada M, ada E, ada Z, ada P, ada K, ada A, ada N, ada A, kana, ada J, ada R. Bisa Januari mungkin bulan lahir kamu. And then ada men atau men pun bisa ya, men
kenapa aku merasa amin gitu ya, kurang sih dalam bahasa Inggris. Itu apa lagi ya, ramen makanan favorit kamu ramen mungkin, atau kamu suka ramen juga bisa. Pamer aku ngerasa kalau pamernya ini lebih ke suka bukan yang negatif ya, maksudnya kayak pamer dalam artian ya kamu nggak jaim gitu orangnya, let yourself be seen gitu. Aduh, entah kenapa aku kepikiran jamet. Kok bisa dah? Aduh, mungkin kadang kamu saking random ya bisa bersifat apa ya, bisa kayak itu ya ngejok soal jamet gitu ya, atau bisa kayak membuat diri kamu ngelawak gitu, suka ngelawak gitu ya mungkin ya. Ada kare juga, kare. Itu aja sih yang aku dapatkan ya. Oh, atau pare. Ya itulah ya guys ya. Oke, sekarang aku akan melihat dari kartu tarot, pesan kamu buat kamu dari inner child kamu apa ya gitu. Aku mau keluar ya. Oh, keluar deh. Terlalu banyak. Wheel of Fortune, the Sun, matahari, bottom of the decknya. Ada Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, Seven of Cups, Knight of Swords, ada Six of Pentacles juga. Oke. Oke, yang aku lihat ada Six of Pentacles ya. Inner child kamu ingin kamu lebih sering berbagi dengan orang sekitar kamu, entah itu secara material, kasih sayang dan lain sebagainya. Pokoknya berbagi. Karena aku ngerasa energi kamu itu flourishing. Lumayan apa sih bisa dibilang ya? Berlebih gitu. Dengan kamu berbagi, kamu juga akan menerima lagi hal yang kamu berikan dengan jumlah yang lebih banyak. Contoh ya, misalnya kamu berbuat baik kayak memberikan makanan gitu ke pengemis atau ke tukang becak atau ojol gitu kan. Nah, nanti kamu bakalan dikasih lagi rezeki yang lebih baik lagi gitu dari semesta, dari Tuhan gitu. Terus aku ngelihat ada Knight of Swords. Aku ngerasa inner child kamu pengen kamu lebih barbar. Maksudnya kayak bukan lebih barbar ya, maaf. Kayak just be yourself. Kalau memang kamu ingin mengungkapkan sesuatu, ungkapin aja gitu. Inner child kamu ingin kamu begitu. Jangan dipendam gitu apa yang ingin kamu ungkapkan. Katakan aja gitu. Tapi jangan terlalu kasar ya cara penyampaiannya ya. Karena aku ngerasa kamu bisa sangat amat meledak-ledak gitu ketika menyampaikan sesuatu. Oh, mungkin bisa jadi juga inner child kamu ingin kamu belajar lebih lembut karena ada Queen of Pentacles ya. Yang auranya lebih pengasih, lebih kasih sayang, yang lembut gitu. Mungkin cara komunikasi kamu yang meledak-ledak itu bisa jadi kelebihan ataupun kekurangan kamu.
Kelebihannya jadi kamu lebih berani mengekspresikan diri ya. Ini the courageous peony dari oracle card kamu mungkin berani menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, tapi jangan terlalu keras gitu caranya, karena terkadang orang bisa salah paham. Kesalahpahaman itu kan nggak bagus ya kalau misalnya sampai terjadi gitu. Terus adanya Queen of Pentacles, aku ngerasa kasih sayang ya, berbagi juga ya, lagi-lagi aku ngerasa gitu, dan lebih ke aura positif gitu, yang kasih sayang gitu ya, lebih memanjakan diri juga aku ngerasa, dan lebih lembut gitulah energinya, supaya kamu lebih lembut gitu. Kalau misalnya kamu orangnya dulu mungkin agak meledak-ledak, berubah jadi aura yang lebih lembut, itu inner child kamu senang sih gitu. Atau mungkin kamu orangnya meledak-ledak, lebih disuruh untuk lebih ke lembut gitu. Atau mungkin kamu orangnya terlalu lembut, gak berani komunikasikan, inner child kamu suruh kamu lebih berani gitu. Terus inner child kamu suruh kamu lebih banyak berimajinasi sih gitu, lebih banyak jadi anak kecil lagi gitu. Overthinkingnya bukan overthinking yang jelek ya, dalam artian imajinasi overthinkingnya ini yang disuruh gitu. Jangan overthinking kayak negatif, tapi tuangkan diri kamu untuk menghabiskan waktu dengan berimajinasi dengan apa yang kamu inginkan, lebih menikmati gitu, karena berimajinasi itu bagus loh, meningkatkan pola pikir kreatif kita, karena terkadang kita berimajinasi akan memunculkan ide dalam diri kita. Itu sih pesan inner child kamu. Terus ada Wheel of Fortune, kamu anaknya ini beruntung loh kalau kata inner child kamu. Tanpa kamu sadari kamu ini orangnya beruntung banget malah kadang, karena terkadang kamu gak sadar apa yang kamu inginkan itu sebenarnya apa yang kamu miliki itu adalah apa yang diinginkan orang lain. Dan aku ngerasa kamu tuh gifted dalam artian beruntung gitu, kayak kamu walaupun apa yang kamu capai gak langsung instan dapat, tapi perlahan-lahan itu kamu bisa dapatkan gitu. Kalau dari inner child kamu nyampain ke aku gitu, kayak kamu karena anaknya beruntung, jadi apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Walaupun gak instan, tapi prosesnya lebih cepat dari orang yang biasanya. Terus desannya, inner child kamu ingin kamu bersenang-senang lagi kayak anak kecil. Melepaskan beban-beban pikiran. Berimajinasi juga salah satu caranya. Mungkin pas kamu kecil kamu suka berimajinasi ya, by the way ya. Lebih nurturing energi anak kecil kamu. Lebih menjadi anak kecil lagi. Jangan terlalu banyak fokus sama beban hidup. Jangan terlalu serius, enjoy aja. Karena dengan kamu enjoy, ya kamu menikmati apa yang kamu miliki dan apa yang kamu inginkan gitu. Aku ngerasa juga dengan jadi anak kecil adalah salah satu cara inner child kamu bersenang-senang. Contoh ya, aku ngelihat ya sekarang banyak banget kan kayak orang yang berusia 20-an gitu, suka mainan anak-anak dan lain sebagainya. Itu termasuk lucu ya, kayak mungkin bagi sebagian persepsi orang kayak kekanak-kanakan, tapi dari segi menurut aku ya, aku ngelihat kayak itu lucu loh sebenarnya, karena kayak mungkin di masa kecilnya itu dia kurang menikmati gitu inner child-nya itu, jadi kayak dia berusaha memenuhi inner child-nya lagi gitu. Atau mungkin dia di masa kecil juga udah begitu, tapi ya dia ingin apa lagi ya, balik lagi ke memori dia masa kecil yang bersenang-senang itu ya, kayak gitulah. Kamu coba lakukan apa yang menurut kamu suka lakukan ketika kamu masih kecil untuk kamu lakukan lagi gitu. Inner child kamu pengen sih kamu melakukan itu gitu pesannya. Jadi bagus ya menurut aku, karena menurut inner child kamu itu orangnya unik, dan dia bangga kamu bisa mengungkapkan diri kamu secara unik, dan dia ingin kamu bisa lebih berbagi dan lebih aura ceria gitu, dan berimajinasi lagi, dan dia mau kamu bersyukur bahwasanya kamu itu adalah anak yang beruntung, gifted gitu. And then aku akan melakukan readingan oracle. Apa pesan inner child kamu?
Aduh, kartunya kok susah banget diambil. Cacang. Just 3. Hanya 3. Oke, 1, 2, 3. Aku akan ambil kartu ya untuk melihat apa pesan inner child kamu pada 3. Hanya 3 kartu. Terlalu banyak. Ada bottom of the deck-nya ada Moon Energy. Ada kartu healing, protection, moderasi. Ada kartu protection, pelindungan. Ada kartu moderation. Ada kartu healing, penyembuhan. Lagi-lagi healing ya, aku ngerasa. Oke, protection dulu ya. Protection. Fokus gak sih? Oke. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. Oke. Aku ngelihat perlindungannya. Ini ada 2 arti ya. Bisa untuk yang punya bakat pengen terjun ke bakat psychic ya, indigo gitu, atau apapun yang berhubungan dengan astral atau supra gitu ya. Kalian perlu melakukan apa dulu? Melatih perlindungan diri dulu untuk masalah supra supaya kalian dilindungi. Tapi ada juga kalau misalnya yang nggak punya bakat itu, kalian disarankan untuk melindungi diri dengan cinta, kasih, dan juga cahaya. Supaya kalian enggak supaya kalian terlindungi dari energi-energi kotor, supaya masih bersih energinya dan lebih lembut dan ya seperti energi itu ya, energi cahaya dari kayak Tuhan dan lain sebagainya, bukan yang entitas gelap gitu. Karena mungkin emang sekarang lagi rawan ya untuk bisa terkena hal-hal, terjerumus hal-hal begitu. Jadi ada baiknya melindungi diri. Kalau misalnya nggak punya bakat, ya udah lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan berdoa. Tapi kalau punya bakat, untuk yang psychic atau supra itu lebih harus lagi ya untuk melindungi diri dan mendekatkan diri sama Tuhan, karena rawan banget gitu. And then ada moderasi. Is there something you know you should not be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Apakah ada sesuatu yang seharusnya nggak kamu makan, itu kamu makan? Cobalah makan dengan baik dan yang sehat gitu. Jangan terlalu suka banyak makan makanan yang gak sehat ya. Meskipun kalau kata peri makan makanan yang tidak sehat itu tidak masalah walaupun dalam jumlah sedikit. Tapi inner child kamu ngomel gitu. Jaga makan. Jangan terlalu banyak makan makanan yang gak sehat buat kamu. Karena nanti bisa bumerang ya gitu. Bisa jadi kamu sakit atau mungkin gak sekarang, atau mungkin bisa di masa tua nanti malah berefeknya. Jaga makan. Pesannya buat kamu, jaga makan. Jaga diri. Lebih mendekatkan diri juga sama Tuhan. Terus ada healing, penyembuhan. Now it's the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Sekarang adalah waktunya untuk memberi dan menerima penyembuhan.
setiap orang punya kemampuan natural untuk menyembuhkan orang lain, ya bahkan dirimu. Oke, aku ngerasa gini ya, ini mungkin gak semua orang. Mungkin ada sebagian yang kalau punya kemampuan psychic atau supranatural atau spiritualnya lebih tinggi dari orang lainnya, itu bisa punya kemampuan healing, membantu menyembuhkan luka hati orang dan lain sebagainya. Nah, kalian juga perlu memproteksi diri supaya nggak terjerumus sama energi orang-orang yang kalian berusaha kalian bantu. Karena malah ujungnya nanti jadi bumerang kenanya di kalian. Dan aku ngerasa kalau misalnya yang punya kemampuan itu tapi nggak terlalu nyadar, nggak terlalu kuat ya gitu ya, hanya healing secara energi yang kayak cuman membawa energi keceriaan, itu kalian juga perlu itu sih menjaga energi kalian dan lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, supaya nggak begitu terjerumus sama energi-energi kotor entitas gelap. Karena aku ngerasa emang energi gelap lagi gencar-gencarnya ya sekarang ya, jadi be careful sih. Terus juga jaga makan ya. Oh, selain jaga makan aku juga dapat pesannya gini, jaga apa yang kamu konsumsi, entah itu entertainment dan lain sebagainya. Kamu perlu menjaga apa yang kamu konsumsi, entah itu dari tontonan dan lain sebagainya. Karena dengan kamu menjaga hal-hal tersebut, itu menjaga energi kamu ke positif. Karena sekarang banyak banget gitu hal-hal yang gak baik, yang malah nanti bisa menjerumus sifatnya, dan kamu perlu menjaga diri kamu dari itu. Karena aku ngerasa juga kamu punya bakat healing ya, bakat healing berbeda dengan pile 2 yang healingnya itu diperlukan untuk diri sendiri, tapi aku ngerasa untuk kamu vibes-nya itu lebih ke kamu punya kemampuan untuk nge-healing, jadi mood buster atau apapun gitu ya, punya energi untuk untuk membawa orang lain untuk ikut ke energi kamu. Makanya kamu perlu proteksi untuk menjaga energi kamu tetap supaya vibrasinya baik. Karena sekarang banyak sih vibrasi-vibrasi yang membuat vibrasi kita jadi lower. Jadi intinya kamu harus menjaga konsumsi apapun yang kamu coba supaya energi kamu tetap terjaga. Entah itu konsumsi secara makanan, tontonan, atau aku bahkan punya pemikirannya komunitas dan lain sebagainya, itu perlu kamu jaga dengan baik. Kalau kamu rasa emang udah nggak bener, hindari, atau bahkan nggak usah lagi gitu. And then ada moon energy, bottom of the deck-nya. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. Berserahlah kepada alam dan itu ya, alur hidup. Jika kamu merasa kebingungan, peri ini akan datang untuk menenangkan emosi kamu dan meyakinkan kamu bahwa ketenangan pikiran itu ada gitu. Oke, aku ngerasa tadi juga kan pas di tarot kan ada nyebutinnya supaya kamu bukan ke overthinking tapi lebih ke meningkatkan imajinasi kamu. Jadi dari kartu oracle ini juga mengafirmasi ya bahwasanya kamu bisa mengurangi overthinking kamu dengan cara menyerahkan prosesnya itu. Jangan terlalu ngontrol apa yang proses yang direncanakan sama semesta dan Tuhan untuk kamu. Karena dengan kamu malah mau ngontrol, kamunya jadi kebingungan gitu. Jadi lebih baik berserah aja dan jalanin aja. Kalau memang ada hal-hal yang kamu rasa memberatkan, kalau pesan dari inner child kamu ya jalur doa aja gitu, supaya lebih dimudahkan, dikuatkan, dan diberi arahan. Karena melawan takdir dan suratan yang harus kita lalui itu sulit loh. It's not an easy thing. Aku ngerasa gitu. Dan ya intinya gitu sih. Kamu perlu menjaga circle kamu juga. And then aku akan mengambil love language yang ingin inner child kamu lakukan pada kamu sendiri. Self love bukan love language, self love. And then ada
cakra dan juga angel number dari inner child kamu. Yang pertama ada apa? Throat chakra ya. I speak. Mercury, Virgo sama Gemini ya. By the way, ini tadi ada Virgo juga sih di atas. I speak, throat chakra. Tadi aku ngerasa ini cocok ya sama ini kata tarot kamu. Gaya komunikasi kamu juga. Pokoknya cara kamu berkomunikasi itu perlu kamu latih dan kamu atur dengan lebih baik supaya nggak salah penyampaian dan lain sebagainya ya. By the way ya. And then angel number 777. Kamu di jalur yang tepat. Kita berada di jalur yang benar dan juga lebih baik lagi. Oke, ini adalah salah satu salah satu penyampaian dari inner soul kamu bahwasanya kamu berada di jalur yang tepat dan kita berada di jalur yang tepat, berada di apa yang kita mau. 12 melangkah keluar dari zona nyaman. Boleh coba keluar dari zona nyaman untuk mencari sesuatu yang baru atau mengikuti hal-hal baru dan lebih menunjukkan keunikan diri ya. Ada awalan baru, bimbingan semesta. 000. Ada awalan baru guys. Ada sesuatu yang baru akan datang ke hidup kamu. Kalau kata inner child kamu, be prepare untuk love language atau self love kamu, untuk kamu dari inner child kamu. I want to cuddle with you, physical touch. Lagi-lagi ya, dari 3 pel semua pengen dipeluk ya, kayak buat tangan kayak gini and then taruh di pundak kamu untuk self hug. Boleh lakukan secara daily ya, setiap hari gitu. Atau ketika kamu merasa kamu butuh untuk memeluk diri kamu sendiri. Karena inner child kamu pengen. You deserve the best. Receiving gifts. Kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik, menerima hadiah. Kamu boleh menyenangkan diri dengan membeli barang-barang yang kamu suka juga boleh. And then the last one. Service layanan diri. Aku ingin mensupport kamu. Dia mau jadi yel-yel kali ya, inner child kamu ya. Ya, dia mau ngeyel-yelin kamu gitu dari belakang. Iya, kamu bisa gitu. Oke, itu ya, berarti dia ingin kamu menghabiskan waktu untuk diri kamu sendiri, lebih melayani diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, dan self hope juga boleh. And then ini apa yang inner child kamu ingin kamu lakukan untuk kamu sendiri. 1. Kebanyakan ini mah. 2. 1 lagi. Kebanyakan malah. Kalau masih nggak mau, aku ambil aja lah kalau nggak. Kebanyakan. Nah, akhirnya
Oke, abundance planning. Catat pengeluaran kamu, atau boleh menabung juga. Pokoknya tentang keuangan kamu, cash flow-nya dan lain sebagainya boleh kamu catat dan boleh kamu lihat gitu tentang keuangannya. Bottom of the deck-nya itu tadi. And then ada intuition. Dengarkan intuisi kamu, kata inner child kamu. Lebih mendengarkan intuisi ya. And then ada read, membaca. Kamu mungkin suka membaca ya, atau dulunya kamu suka membaca atau apa, inner child kamu ingin kamu membaca, banyak-banyak membaca. And then ada burning bowl ritual. Aku ngerasa ini kayak gini ya, kamu keluarin unek-unek kamu tulis dalam kertas, terus kamu bakar gitu, kayak untuk mengeluarkan unek-unek energi negatif kamu itu dengan cara itu. Aku ngerasa menulis juga boleh sih, soalnya ini dari dua ini yang disuruh ini kan ada menulis juga ya. Jadi journaling juga boleh by the way. Intinya ya gitu ya, dengarkan intuisi kata hati kamu, lebih banyak membaca, melakukan planning dalam keuangan kamu. Ketika ada pengeluaran itu boleh melakukan catatan keuangan dan melakukan itu ya, burning bowl ritual, tulis isi unek-unek hati kamu terus dibakar gitu. Oke, untuk pile 3, aku ngerasa protection energinya, biar kamu dijaga, dibimbing, karena kamu aslinya itu anak yang hoki, biar energi kamu juga dijaga. Oke, sekian dari pile 3, aku harap ini membantu dan jika kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. And then jika kamu ada ide, kamu boleh komen di kolom komentar ya untuk video apa yang boleh aku buat. Thank you.